Selamat pagi adik-adik sekalian, berjumpa lagi di pertemuan kali ini. Gimana kabar kalian? Sehat semua? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Bagus, bagus, bagus. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas kehadirannya kita dapat bertemu kembali, meskipun tidak dengan tatap muka, tapi tidak apa-apa, kita syukuri saja, kita jalani saja. Pada pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang hand tool atau peralatan tangan yang biasa digunakan untuk praktek, baik itu praktek ataupun pekerjaan di bengkel. Oke, sebelumnya Bapak akan mau share screen terlebih dahulu. Tunggu sebentar. Gimana anak-anak sekalian? Apakah share screen-nya udah terlihat? Sudah, Pak. Oke, baik. Di sini kompetensi dasar yang harus kita capai, yaitu dapat dilihat di share screen, yaitu mengklasifikasikan jenis-jenis hand tool, menggunakan macam-macam hand tool. Kemudian ada indikator pencapaian kompetensi, di mana kita harus dapat menjelaskan jenis-jenis hand tool, mengkategorikan jenis-jenis hand tool, dan mendemonstrasikan penggunaan hand tool dan melengkapi penggunaan hand tool. Kemudian tujuan pembelajaran itu sendiri yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan macam-macam hand tool dengan baik dan penuh percaya diri. Kemudian yang kedua, siswa dapat menginformasikan beberapa kegunaan hand tool. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menjelaskan kegunaan atau fungsi hand tool dengan baik dan dengan penuh percaya diri. Kira-kira seperti itulah kompetensi dasar atau indikator pencapaian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Sebentar, kita akan share screen materinya dulu. Oke, baik. Apakah PowerPoint saya sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, baik. Pada materi kali ini kita akan membahas hand tool atau peralatan tangan, di mana peralatan-peralatan ini sering digunakan atau bahkan setiap ada praktek atau pembongkaran pada komponen-komponen mesin bisa digunakan. Bentar. Berbicara soal perkakas, ternyata banyak jenisnya. Hand tool, ada power tool, dan ada SST atau special service. Sebenarnya apa sih hand tool itu? Sesuai namanya, hand tool yaitu tangan, tools berarti perkakas. Berarti hand tool adalah alat atau perkakas yang penggunaannya mengandalkan tenaga manusia. Jadi bisa diibaratkan hand tool ini seperti alat yang mekanik ya, digerakkan oleh manusia. Tapi ada juga beberapa alat yang digerakkan dengan mesin atau tenaga listrik seperti itu. Kemudian selanjutnya alat yang pertama yaitu kunci atau wrench. Itu bisa digunakan pada saat kita mengganti oli sepeda motor, atau satu alat yang dibutuhkan untuk melepas baut olinya, dimana alat ini kita bisa dapat lihat di bengkel atau bahkan di bengkel-bengkel pinggir jalan atau di tambal ban juga banyak digunakan oleh
orang. Kemudian jenis-jenis kunci tadi yang sering digunakan. Yang pertama itu ada kunci pas. Kunci pas ini adalah sebuah kunci dengan bentuk segi 6 ya. Segi 6 tidak penuh yang pas atau sesuai dengan ukuran kepala baut. Sebenarnya kunci ini juga banyak digunakan, apalagi kalau misalnya kita pergi praktek atau pergi ke bengkel sepeda motor, baik itu sepeda motor atau mobil, ini banyak dilihat. Kemudian ukurannya itu sendiri juga berbeda-beda, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, seperti itu. Kemudian selanjutnya kunci ring. Kunci ring ini adalah sebuah kunci yang memiliki bentuk segi 12 yang melingkari kepala baut. Kunci ini memiliki bentuk segi yang lebih banyak sehingga bisa digunakan pada sudut yang lebih leluasa. Berbeda dengan kunci pas, kunci ring sangat baik saat digunakan untuk melepas baut yang keras karena bentuknya yang melingkari baut tentu bisa lebih aman. Ya, seperti penjelasannya yang sudah Bapak bacakan, sebenarnya untuk membuka baut yang lebih keras memang betul. Jika menggunakan kunci ring ini akan lebih mudah atau mempermudah kita untuk membuka baut yang keras seperti itu. Kemudian selanjutnya ada namanya kunci kombinasi. Kunci kombinasi ini merupakan paduan ya, paduan antara kunci ring tadi dengan kunci pas. Di mana di satu sisinya berbentuk kunci pas, kemudian di satu sisinya lagi berbentuk kunci ring. Kemudian selanjutnya ada namanya kunci T. Kunci T ini juga udah banyak digunakan apalagi di bengkel-bengkel seperti itu. Kunci T ini adalah sebuah kunci berbentuk T dengan ujung bawah berupa sok atau tabung yang masuk ke dalam kepala baut. Kunci ini bisa digunakan untuk melepas baut yang posisinya di dalam lubang, di mana tidak memungkinkan untuk melepasnya menggunakan kunci ring atau kunci pas. Kemudian selanjutnya ada kunci sok. Kunci sok adalah kunci yang berbentuk tabung yang memiliki masuk ke dalam kepala baut seperti kunci T pada umumnya. Namun kunci sok ini bisa dilepas antara soknya dengan handle. Jadi kita bisa menukar sok dengan ukuran sesuai dengan ukuran baut. Jadi seperti yang dijelaskan itu, kita dapat mengganti mata soknya. Bahasa bengkel itu mata sok sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian selanjutnya ada hexagonal L, LK, atau biasa yang kita kenal dengan kunci L. Ya, untuk bahasa sehari-harinya atau bahasa bengkel itu biasa orangnya menyebutnya kunci L. Jadi HSK ini adalah kunci yang berbentuk segi 6, kebalikan dari baut biasa. Jadi kalau baut biasa itu berbentuk segi 4 atau semacamnya, kunci ini memiliki bentuk segi 6 sehingga butuh kunci segi 6 yang bisa masuk ke dalam cekungan tersebut. Misalnya kuncinya banyak digunakan pada sepeda-sepeda motor yang terbaru ya, seperti dan itu banyak menggunakan kunci L dalam membuka bautnya. Kemudian selanjutnya ini ada torque LK. Sebenarnya kunci ini sama aja ya, mirip sama hexagonal tadi atau kunci L tadi. Yang membedakan itu hanya pada ujungnya. Di mana pada kunci L tadi atau hexagonal L tadi, dia matanya itu segi 6. Namun pada torque LK ini, dia matanya itu seperti bintang. Ya, terus untuk penggunanya sendiri, itu misalnya untuk mobil-mobil Eropa atau Amerika. Jadi untuk baut-baut mobil seperti itu banyak menggunakan, untuk membukanya banyak digunakan dengan kunci torque LK ini. Kemudian selanjutnya ada adjustable V-wrench atau kunci Inggris. Mungkin tidak perlu dijelaskan lagi. Kunci ini bisa digunakan pada hampir semua jenis baut umur segi 6 karena memang kunci ini bisa disesuaikan ukurannya
pada baut atau mur. Jadi kunci ini sendiri, jika ada yang belum tahu ya, Bapak jelaskan sedikit. Jadi kunci ini matanya bisa kita perbesar atau perkecil sesuai dengan kebutuhan kita. Bisa dilihat pada gambar, itu ada semacam putar-putaran seperti itu. Itu nanti kita bisa putar untuk memperbesar atau memperkecil sesuai dengan kebutuhan kita atau sesuai dengan ukuran baut yang akan kita buka. Kemudian selanjutnya ada tang. Kategori kedua pada pertemuan ini, pada materi ini, yaitu tang. Tang merupakan alat khusus yang memiliki banyak sekali kegunaan, bisa untuk menjepit, memotong, ataupun mencengkram. Beberapa jenis tang yang banyak digunakan antara lain. Yang pertama yaitu ada tang potong. Tang ini merupakan tang untuk memotong kabel, kawat, atau logam tipis. Bentuk tang ini mirip seperti gunting, namun ujung-ujungnya pendek, namun lebih kokoh. Jadi mungkin untuk adik-adik sekalian, tang ini mungkin udah nggak asing lagi untuk kalian semua, karena tang ini juga udah banyak. Bahkan di rumah kalian mungkin ada, tapi mungkin juga tidak ada. Biasanya tang ini bisa digunakan seperti yang dijelaskan tadi, untuk memotong kabel, kawat, atau logam tipis. Namun untuk di bengkel-bengkel sendiri biasanya itu untuk memotong kabel ya, kabel atau kawat seperti itu. Kemudian selanjutnya ada namanya tang lancip. Tang lancip ini bisa sama seperti ini ya, tang buaya, atau kita bisa sebut dengan tang buaya. Tang ini memiliki ujung lancip seperti gunting. Fungsi utamanya adalah sebagai penjepit, terutama untuk ukuran yang memiliki pegangan kecil. Dengan ujung lancip, tang ini mampu masuk ke sela sempit. Ya, memang betul ya. Biasanya tang ini digunakan pada sudut-sudut tertentu, atau bahkan biasanya kalau misalnya kita lihat di bengkel-bengkel kecil, mekanik-mekanik mereka sering menggunakan tang ini untuk mengambil barang atau baut yang terjatuh pada selah sempit pada kendaraan seperti itu. Kemudian ada namanya tang kombinasi. Tang ini merupakan tang multifungsi yang bisa digunakan untuk memotong ataupun menjepit. Jenis tang ini banyak sekali Anda temukan karena yang paling umum digunakan pada perkakas rumah atau bengkel. Ya, tang ini merupakan tang kombinasi ya, di mana tang ini dapat menjepit sekaligus memotong. Di mana pada bagian tengah tang ini dibuat dengan tajam ya, seperti tang potong. Jadi bisa memotong kabel, kawat, atau semacamnya seperti itu. Sebenarnya mungkin tang kombinasi ini itu kombinasi antara tang potong dengan tang buaya tadi, di mana tang buaya atau tang lancip digunakan untuk menjepit, kemudian tang potong tadi digunakan untuk memotong. Di mana pada tang kombinasi ini itu bisa dilakukan dengan kedua-duanya seperti itu, bisa digunakan untuk menjepit, bisa juga digunakan untuk memotong. Kemudian selanjutnya ada obeng. Obeng adalah hand tool yang digunakan untuk melepas atau memasang skrup. Meski demikian, bentuk obeng yang seperti tuas juga dimanfaatkan untuk hal lainnya, seperti untuk mencongkel, contoh saat menyetel rem tromol seperti itu. Ya, memang betul. Sebenarnya obeng ini banyak jenisnya ya, di mana jenisnya itu ada yang namanya obeng min plus, obeng bunga, atau lain sebagainya. Kemudian untuk ukurannya sendiri juga berbeda-beda. Tentu juga untuk fungsi yang berbeda juga. Untuk ukuran besar bisa digunakan untuk membuka atau mengunci mur-mur yang besar ya, yang sesuai seperti itu. Mungkin pada pertemuan kali ini cukup sekian. Kurang lebihnya Bapak minta maaf, atau mungkin adik-adik sekalian dapat mencari sumber lain atau referensi lain untuk menambah wawasan adik-adik sekalian tentang hand tool ini sendiri. Jadi untuk tugas-tugasnya sendiri nanti Bapak akan kirimkan lewat grup WA. Nanti di sana akan Bapak kirimkan tugasnya apa, kemudian pengumpulannya di mana. Jadi jika adik-adik sekalian tidak punya pertanyaan, saya kira
adik-adik sekalian paham tentang alat atau penggunaan hand tool itu sendiri. Oh iya, satu lagi. Untuk perawatan hand tool itu sendiri, biasanya sebelum menyimpan, usahakan dibersihkan terlebih dahulu. Jangan ada air atau bahkan oli, minyak, segala macam yang tertempel pada hand tool atau kunci-kunci yang sedang kita gunakan. Jadi alangkah baiknya kita membersihkan terlebih dahulu sebelum menyimpan untuk menjaga kualitas dari hand tool itu sendiri. Jadi untuk adik-adik sekalian, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Untuk perhatiannya, Bapak ucapkan terima kasih untuk adik-adik sekalian yang telah bergabung pada kelas hari ini. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Oke, mungkin kita udah bisa live. Oh iya, absennya nanti bisa di list di grup WA. Baik, Pak. Nah, oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Pak. Iya, udah bisa live ya. Iya, Pak. Baik, Pak.